Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Roh Kudus dan Hikmat. Yohanes pasal 20 ayat 22 sampai 23 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kalau baca ayat ini mengerikan sekali, saudara ya. Berarti bagaimana kita sebagai orang yang bisa menyatakan pengampunan dosa untuk orang. Kalau kamu mengampuni dosa, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi seolah kita yang menentukan apakah dosa orang itu bisa diampuni atau enggak. Wow, mengerikan ya. Seperti kalimat yang sangat sakti, aji mandraguna. Tetapi ayat ini sebetulnya tidak berdiri sendiri. Kalau kita perhatikan, di ayat sebelumnya dikatakan Yesus mengembusi mereka, begitu ya, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, saudara, kalau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, nah ini kuncinya, saudara ya. Seseorang yang bisa menyatakan mengampuni dosa orang atau menyatakan dosa orang tetap ada, itu dia harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan like and dislike. Saya nggak suka sama dia, dosanya tetap ada. Saya suka sama dia, dosanya diampuni. Itu like and dislike. Tetapi ini bicara mengenai Roh Kudus yang memimpin. Karena sebelumnya waktu dipenuhi, ya waktu diembusi, murid-murid terima kepenuhan Roh Kudus. Nah, penting sekali saudara, hari-hari ini kita harus hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Supaya dalam bersikap, dalam bertutur kata, dalam mengambil keputusan, itu betul-betul adalah keputusan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita lihat, Yesus berkali-kali berkata, dosamu telah diampuni. Dan Yesus juga pernah berkata, dosamu tetap. Ya, itu ada di Yohanes pasal 8 dan 9. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita perhatikan, Yesus hidup dipimpin oleh Roh. Bahkan seringkali kita temukan ayat yang berkata oleh Roh. Oleh Roh. Jadi Yesus itu dituntun oleh Roh Kudus. Bahkan oleh Roh, Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Jadi hidup Yesus sendiri adalah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Maka dari itu, hidup Yesus, hidup yang sakti aji mandraguna. Perkataannya penuh kuasa. Kalimat-kalimatnya powerful. Ingat, sekalipun dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Jadi dia mengalami yang namanya penderitaan persis seperti manusia. Dia mengalami lapar persis seperti manusia. Kalau dia tidak dituntun oleh Roh, kalau Roh tidak menyatakan kepadanya, maka dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa apa instruksi dari Tuhan, dia tidak bergerak. Bayangkan saudara, kalau kita hidup betul-betul berjalan sesuai instruksi Roh Kudus, berjalan sesuai instruksi Bapa, wow, hidup kita akan menjadi hidup yang sangat-sangat powerful. Maka ini yang penting saudara, yang menjadikan diri kita sakti aji mandraguna itu bukan karena kita, tetapi karena kita sudah terima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Biarlah kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus sehingga kita dibawa setiap hari demi hari keluar menjadi pemenang dari berbagai macam persoalan. Hanya oleh kekuatan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memenuhi kita akan memberikan kita hikmat. Hikmat Roh Kudus yang akan menjadikan kita berhasil dalam setiap tindakan kita. Maka dari itu saudara, setiap hari kita berdoa yuk. Minta Roh Kudus penuhi aku. Rendam aku, ini doa saya. Rendam aku Roh Kudus di dalam kepenuhan-Mu. Supaya aku dipenuhi, dituntun langkah hidupku oleh Roh Kudus. Biarlah ini yang terus menjadi kerinduan setiap kita. Kalau saudara mau berhikmat, saudara mau berhasil, saudara mau melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang ajaib, yang dahsyat, bahkan melampaui dari perkara-perkara yang manusia normal dapat lakukan, kuncinya satu. Kita harus hidup di dalam
kepenuhan Roh Kudus. Kita nggak cukup cuman punya Roh Kudus, tetapi kita harus hidup di dalam seluruh kepenuhan Roh Kudus. Direndam seluruhnya oleh kuasa Roh Kudus. Dan waktu kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka setiap kalimat yang keluar dari mulut kita, setiap tindakan, setiap ucapan, itu akan penuh dengan hikmat Tuhan. Dan pasti kita nggak akan sembarangan ngomong, saudara. Nggak akan sembarangan bertindak karena kita tahu. Kalau bukan Roh Kudus yang menuntun hidup kita, kita celaka. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar kami, mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan mau-maunya kami, bukan seenak-enaknya kami, tetapi kami mau Tuhan, hidup kami yang dipimpin oleh Roh Kudus ini menjadi hidup yang berdampak, hidup yang punya kuasa, hidup yang mengubahkan hidup orang lain, sehingga kami boleh melihat lebih banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka sepanjang hari ini, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan yang jadikan mereka berhasil. Terima kasih Bapa, perlindungan tangan kasih-Mu terus menyertai anak-anak-Mu. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.